Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita sudah bersama lagi dengan saudara siapa nih? Muhammad Pasha. Oke, saudara Muhammad Fasya ya. Alhamdulillah ini kalau kita bilang saudara Muhammad Fasya merupakan salah satu dari pemenang, yaitu pemenang lomba di MTQ ya. Ya. MTQ yang diselenggarakan di Kabupaten Simelu. MTQ yang ke-36 tepatnya. 36, ya. Oke, ya. Sebelumnya nih, coba diperkenalkan diri dulu kepada semua, nama siapa dan asalnya dari mana dan sekolah di mana tentunya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Pasha, kelahiran 18 November 2006. Saya juga tinggal di Bulekaring, Banda Aceh. Tepatnya lulusan dari MIN di MIN 6 modal Jambu Tape, Banda Aceh. MSen di Mahathir Tafis Al-Ikhlas dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, dan sekarang alhamdulillah sudah duduk di kelas 3 Aliyah. Oh, jadi ini berarti saudara Muhammad Fasya ini merupakan salah satu santri dari Ruhul Islam Anak Bangsa tentunya ya. Oke. Nih boleh nih cerita-cerita dulu dikit, awal mula titik dimana untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu gimana? Kan ini kita membahasnya tuh kali ini tentang menghafal Al-Quran ya tentunya, dimana ini salah satu bukti dengan dia menghafal Al-Quran bisa mendapatkan juara tentunya ya. Ini berarti hafalan yang berkualitas. Oke. Baik, boleh dicerita sedikit bagaimana perjalanannya untuk menempuh hingga sampai ke titik saat ini. Ya, baik. Awalnya dulu orang tua juga bukan backgroundnya bukan dari pendidikan agama, juga bukan penghafal Al-Quran, tapi alhamdulillah khususnya ayah itu sangat mengedepankan cita-cita anaknya untuk menghafal Al-Quran. Jadi waktu Pasha sudah di umur 5 tahun, jadi tepatnya itu waktu ulang tahun yang kelima. Oh, berarti masih kecil ya? Masih kecil Oke. ya. Ulang tahun yang kelima itu orang tua menghadiahkan Al-Quran besar. Masya Allah. Memang cita-cita yang mulia. Alhamdulillah. Jadi nggak langsung suruh baca Quran yang besar ya, karena kan belum bisa baca. Cuma untuk memotivasi anaknya agar kelak menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian belajar dengan orang tua, mulai dari alif bata hingga naik ke Quran besar ya. Kemudian pada sekitar umur 6 tahun atau 5 tahun setengah, alhamdulillah udah bisa baca Quran dan sudah menghafal 1 juz. Oh, berarti itu lumayan cepat ya antara jarak 6 tahun waktu. Oh ya, 6 berarti tahun lebih kurang nggak lama ya lama, di sekitar saat perkenalan setahun, ya. Sekitar setahun alhamdulillah udah menghafal 1 juz. Dan waktu itu masih di TK, masih taman kanak-kanak. Oh, di TK. Jadi saking semangatnya orang tua itu, saat umur 6 tahun dan itu masih TK, terus diikutkan MTQ kabupaten waktu itu, cabang 1 juz tilawah, dan itu beserta yang paling muda situ memang. Oh, berarti nih sebelum meranjak ke MTQ yang kemarin tuh yang ada di di Simelu. Berarti di umur yang di umur 6 tahun. 6 tahun. Pertama kali ikut. Waktu itu kalau nggak salah 2012. Itu MTQ Kabupaten Aceh Besar gitu. Langsung suruh ikut, alhamdulillah mendapat juara 2 emang, nggak juara 1. Oh. Berarti nih the first MTQ emang. Di umur berapa? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Berarti nih gimana ya bilangnya, masih baru setelah perkenalan selama 1 tahun alif bata, setelah menghafal 1 juz ya. 1 juz diikutkan dan alhamdulillah menang, mendapatkan juara 2 dan menjadi peserta termuda pada saat itu. Termuda. Iya. Kemudian ya ketika masuk ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, terus masih dengan orang tua. Awalnya masih dengan orang tua, menghafal Quran dengan orang tua. Juga kan pada waktu itu sekitar udah 5 juz itu, orang tua juga udah mulai sibuk, jadi diantarkan ke tempat menghafal Al-Quran untuk menambah hafalan juga. Alhamdulillah tamat SD atau tamat MIN itu alhamdulillah sudah menghafal 10 juz. Dan kemudian
saat madrasah sanawiyah atau MTS dimasukkan oleh orang tua ke pondok pesantren yang memang khusus untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Oh ya nih, dengar-dengar dulu pernah ikut ini ya, mau lulus ke mana tuh namanya, yang di acara TV apa namanya? Oh, Hafiz Quran yang di Trans 7 itu ya. Oh iya, Ya. berarti dulu sempat hampir lolos. Hampir lolos, Itu, sudah sampai tahap wawancara itu. oh, itu Udah boleh. datang kru-kru TV-nya ke rumah, tapi akhirnya nggak rezeki. Oh, belum rezeki Belum berarti. rezeki, ya. Ya. Itu kayak mana tuh ceritanya kok? Dari mana sampai bisa apa namanya ke situ? Eh, awalnya ya dari orang tua mendapatkan informasi untuk lomba tersebut. Jadi awalnya dibuka seleksi itu audisi Hafiz Quran se-Aceh kalau nggak salah. Itu ya, yang diadakan di Balai Kota Banda Aceh. Waktu itu rame kan pesertanya rame dari kalangan anak-anak kecil. Jadi juga hafalannya yang disyaratkan dalam perlombaannya atau audisinya itu cuma 1 juz. Alhamdulillah dari seleksi awal dari audisi yang jumlahnya mungkin ratusan peserta, alhamdulillah lolos. Kemudian saya di audisi yang kedua alhamdulillah lolos lagi sampai terakhir 10 orang terbaik itu akan didatangi untuk didatangi ke rumah untuk wawancara dan akan dipilih 7 orang terbaik lagi. Cuman ya takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Oke. Belum rezeki di saat itu dan tidak lolos ke yang untuk berangkat ke Jakarta. Itu kan berarti tadi itu di sekitaran umur berapa tuh? Sekitaran umur 8 tahun. 8 tahunan ya. 8 tahun atau 7 tahun. Itu di saat menghafal apa ada tantangan atau ada apa itu yang kadang ada di masa kan kadang apa namanya semangat tuh naik turun ya. Yeah. Apa pernah ada di posisi itu? Tentunya pasti pernah Pasti, ya. pasti ada, pasti. Itu kayak mana tuh cara hadapinya dan kasih tips untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini, semoga biar ada inspirasi yang didapatkan. Ya, dalam menghafal Al-Quran atau kita ketika belajar apapun pasti ada masa di mana kita jenuh, bosan, bahkan hilang semangat untuk mencapai target kita tersebut. Seperti contohnya ketika kita menghafal Al-Quran, ada waktu-waktu kadang hafalan susah masuk, jadi kita udah kurang semangat, atau lagi ada masalah keluarga atau apapun itu masalah-masalah lainnya pasti ada dalam proses kita menghafal. Jadi saran saya ketika kita memiliki masalah tersebut atau memiliki kendala dalam proses pencapaian target kita, itu saran saya refreshing aja, asalkan tidak berbuat maksiat gitu. Berarti memberi waktu istirahat untuk kita untuk kita bersenang-senang mungkin dengan berolahraga atau berkreasi dulu. Yang penting jangan berbuat maksiat gitu. Jangan melampaui batas. Juga ingat target kita belum siap gitu. Tetap fokus pada target, dan setelah kita melakukan refreshing atau kita melakukan istirahat kita selama beberapa waktu, lanjut kita fokus pada target kita tadi. Oh iya. Berarti ini kan tadi udah siap nih menceritakan apa namanya masa-masa dulu kan. Yeah. Ini ada nggak apa namanya keinginan kedepannya atau cita-cita yang diimpikan? Mungkin apa namanya menghafal Al-Quran ini hanya sekedar hobi atau apa, atau ini akan menjadi suatu apa yang bisa? Ya, menghafal Al-Quran sendiri bagi saya adalah suatu kebanggaan yang saya harus sangat bersyukur ketika kita telah memiliki itu. Cita-cita ke depan ya, alhamdulillah karena telah menghafal Al-Quran ini adalah modal besar untuk kita sukses ke depan insyaallah. Juga karena cita-cita saya insyaallah kan akan semoga lulus ke kuliah ke Timur Tengah. Amin. Belajar di sana seperti di Mesir atau Maroko. Jadi karena telah menghafal Al-Quran ini, semoga
memudahkan kita untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Oke, berarti ini motivasi yang bisa kita dapatkan gini ya. Menghafal Al-Quran itu akan membawa keberkahan tentunya ya. Tentunya selain di dunia juga membawa kesuksesan kita di akhirat gitu. Oh ya nih, tadi kan udah menceritakan tuh, tadi udah terpotong di masa SMP. Itu gimana tuh melanjutkan dari masa SMP ke masa SMA hingga sekarang tentunya? Setelah dari pondok pesantren yang khusus menghafal tersebut kan, jadi di sekitar 1,5 tahun alhamdulillah kan udah khatam gitu. Jadi di umur berapa tadi khatamnya? Khatamnya umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Masya Allah, berarti masih tergolong kepada hafiz Quran muda ya? Alhamdulillah. Kemudian setengah tahun berikutnya merupakan persiapan proses syahadah itu. Syahadah itu membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran bil ghaib tanpa melihat, yang dilakukan dalam sekali duduk itu. Sehari atau 2 hari. Alhamdulillah dalam setengah tahun 6 bulan alhamdulillah telah selesai program syahadah tersebut dan melanjutkan dalam kelas 3 MTS setelah menghafal Al-Quran dengan belajar kitab-kitab atau buku-buku yang berisi dalamnya ajaran-ajaran agama Islam seperti kitab-kitab fikih, kitab sejarah dan lain-lain itu. Terus melanjutkan SMA atau melanjutkan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah di Ruhul Islam Anak Bangsa. Alhamdulillah sekarang sudah duduk di kelas 3. Oh ya. Berarti kalau boleh dikasih tahu nih, dulu SMP-nya atau SMP-nya itu di mana ya? Madrasah Sanawiyahnya. MTS di Mahad Darut Hafiz Al-Ikhlas. Oh, Mahad Darut Hafiz Al-Ikhlas ya. Oke. Berarti di sana sangat mendukung tentunya. Sangat mendukung. Apalagi untuk menghafal Al-Quran karena program di sana memang memprogramkan kita untuk menghafal Al-Quran dan lancar dalam waktu yang lama. Oh. Konsisten hafalannya. Konsisten. Oh ya nih, yang akan diharapkan dengan ini ke depannya apa nih? Harapkan gimana nih? Yang diharapkan ke depannya gimana? Kan ini alhamdulillah sudah menghafalkan Al-Qur'an. Udah siap syahadah. Dan alhamdulillah sudah menang di MTQ apa? 36 di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh yang diselenggarakan di Kabupaten Simelu ya. Juara 1 tuh ya. Alhamdulillah juara 1 yang mana saudara Pasha dapat bersaing dengan banyak para peserta dari berbagai daerah tentunya. Oke. Itu apa tuh yang kedua? Ya, impian ke depan semoga bisa menguasai berbagai kitab-kitab atau menguasai berbagai fun atau ilmu-ilmu agama lainnya, juga ilmu-ilmu seperti ilmu-ilmu sains, juga ilmu-ilmu sejarah yang kelak akan berguna hingga kita besar nanti. Oke. Berarti ini impiannya selain bisa mempraktekkan di dunia, tetapi juga memberi manfaat juga di akhirat ya tentunya. Selain kita menghafal Al-Quran, kita juga harus dibarengi dengan ilmu dunia tentunya ya. Okay. Oh ya nih, itu kalau boleh tahu, itu kan ada nggak proses di mana waktu sampai bisa berada di MTQ yang dilakukan di Provinsi Aceh, itu gimana tuh perjalanannya hingga bisa lolos dan bisa mendapatkan juara 1? Ya, awalnya jadi dari dulu nih saya juga sering sih, cuman provinsi itu yang kemarin itu baru yang ketiga. Dan sebelum saya mengikuti MTQ 3 yang cabang yang 30 juz, sebelumnya nggak pernah ikut cabang selain 1 juz itu. Jadi seperti lompat anak tangga gitu yang sangat jauh ya. Oke, berarti 1 5 kali. 1 5 kali. Terus langsung 30 juz. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah kan kita juga dalam mengikuti event atau perlombaan ini kan kita juga harus melihat potensi di mana kita bisa sukses, di mana kita bisa berhasil dan peluang yang ada gitu. Jadi setelah kita menghafal Quran, jadi menurut saya kayak nggak ada peluang di 1 juz lagi. Jadi inisiatif juga saran dari guru-guru untuk mengikuti cabang 30 juz dan nggak langsung juara 1. Jadi tahun lalu pas MTQ provinsi diselenggarakan di Kabupaten Bandung Meriah,
juga alhamdulillah mendapatkan juara, tapi juara 2, 3 cabang 30 juz. Jadi alhamdulillah karena juara 2, jadi masih boleh untuk mengikuti MTQ provinsi lagi. Alhamdulillah ketika ikut yang di Kabupaten Simelu, alhamdulillah meningkat hingga menjadi juara 1. Alhamdulillah. Itu dalam persiapannya itu gimana tuh? Kan untuk mendapatkan juara 1 tentunya tidaklah mudah ya, apalagi dengan banyaknya para pesaing yang mana mereka juga tidak kalah dalam hal mempersiapkan. Itu gimana tuh dalam mempersiapkan? Ya, ketika kita mempersiapkan hafalan tersebut, juga kita mempersiapkan dari segi-segi penilaian yang lain seperti tajwid dan makharijul huruf atau tajwid dan fasahah. Jadi dalam penilaian tahfiz Al-Quran ini terdapat 3 penilaian, yaitu kelancaran, tahfiz, dan fasahah. Di samping kita melancarkan Al-Quran, yang kelancaran Al-Quran memang sudah mutlak wajib untuk kita untuk mengulangnya setiap hari. Selain dari untuk persyaratan kita lancar ketika tampil, juga kan sebagai penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah sunnah, tapi menjaga Al-Quran adalah kewajiban gitu. Jadi kita mengulang Al-Quran atau memurajaah hafalan Al-Quran ini, kita niatkan memang kewajiban kita sebagai penghafal Al-Quran. Jangan kita mempersiapkannya hanya sebagai sekedar persiapan untuk mengikuti lomba, agar hanya mulus atau agar hanya lancar ketika tampil. Jadi selain kita karena tampil mau lancar gitu, kita harus meniatkan mengulangi hafalan kita itu dengan niat bahwa kesannya saya butuh untuk mengulangnya setiap hari karena kita adalah penghafal Al-Quran. Jadi samping itu juga harus mempelajari ya kaidah-kaidah tajwid dan fasahah, yang mana harus berguru. Dan untuk mempelajari ilmu ini harus berguru, yaitu kita dengar kajian-kajian guru-guru kita, nasihat-nasihat dari mereka, dan kita aplikasikan dalam kita membaca Al-Quran. Oke. Berarti nih tadi dikatakan bahwa dalam mempersiapkan itu berarti gimana tadi kata-katanya? Dalam mempersiapkan hafalan tersebut, kita jangan hanya sekedar meniatkan kita ketika mengulang tuh hanya untuk mengikuti lomba. Jadi ada sebagian mungkin ketika ingin ikut lomba aja dia ngulang gitu. Jadi kalau yang model-model seperti ini tuh biasanya mungkin dia lancar, tapi mungkin ketika tampil dia lancar, tapi manfaatnya itu nggak dapat. Karena kan tugas wajib seorang penghafal Al-Quran adalah mengulanginya. Jadi kapanpun ada waktu, kapanpun tidak hanya ketika ada perlombaan atau event saja. Jadi setiap hari harus mengulangi hafalan kita. Berarti kita tuh harus bukan hanya sebelum tampil atau sebelum lomba kita mempersiapkan, tapi kita harus menjaganya tentunya. Menjaganya setiap hari, ada lomba atau tidak ada lomba, tetap harus kita ngulang. Oh ya nih, untuk semua para teman-teman di luar sana mungkin apa ada nih kata-kata motivasi untuk para teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran di sana? Mungkin ada yang sedang merasa kesusahan dalam menghafal Al-Quran atau sedang merasa kesulitan. Apa ada kata-kata motivasi atau semangat yang tentunya itu fase itu telah dilewati oleh saudara Fasya tentunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik. Buat para penghafal Al-Quran dimanapun Anda berada, menghafal Al-Quran adalah suatu kegiatan yang sangat mulia. Sebenarnya Al-Quran adalah kalamullah yang Allah sendiri akan menjaganya dan melibatkan hamba-hambanya dalam menjaganya hingga kapanpun itu. Jadi bagi kalian yang telah berkesempatan untuk menghafal Al-Quran, bersyukurlah. Yang kalian hafal adalah kalamnya Allah. Jadi jangan putus asa ketika kita mendapatkan cobaan atau masalah ketika kita menghafalnya. Lawan cobaan tersebut. Mungkin seperti yang telah saya katakan tadi, kadang-kadang memang ada waktu jenuh, masa-masa kita mungkin capek atau telah menghafal kita gak masuk-masuk hafalannya, atau hafalan yang telah kita lancar lupa lagi gitu. Pesan saya ya tetap semangat, barengi
kegiatan hafalan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin dengan berolahraga atau belajar pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Juga jangan lupa patuh dan taat terhadap guru yang mengajarkan kita, karena kunci kesuksesan adalah sabar dan taat. Sabar terhadap cobaan-cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh guru kita ya, selama itu di dalam kebaikan. Oke, ini nih, ada nggak tips-tipsnya untuk untuk bisa menghafal Al-Quran atau untuk bisa menjaga Al-Quran tersendiri? Tentunya kan ini kita akan memberikan manfaat juga kepada orang di saat sharing ini. Tips dan trik sebenarnya ini tergantung kepada setiap orang mungkin beda-beda. Mungkin di sini yang akan saya share kepada teman-teman mungkin pengalaman pribadi saya, yaitu untuk menghafal Al-Quran itu memang kita ketika menghafal Al-Quran itu khususnya menambah hafalan baru, itu kapanpun bisa kita tambah. Akan tetapi lancarnya itu belum tentu bisa kapanpun. Untuk melancarkan hafalan baru yang kita tambah, yang akan kita setorkan mungkin kepada guru kita, baiknya itu dilancarkan sebelum sholat subuh. Jadi bagi para penghafal Al-Quran, baiknya sebelum subuh bangun awal untuk sholat tahajud gitu. Kemudian melancarkan hafalan baru yang akan disetorkan pada hari itu. Jadi pengalaman pribadi, ketika kita menghafal dalam waktu subuh tersebut, hafalan akan seperti yang malam nggak lancar-lancar, pagi itu udah masuk, subuh itu udah tiba-tiba udah ada di otak itu. Nah, bagi teman-teman dimanapun yang sedang menghafal Al-Quran, mungkin butuh tip dan trik untuk menghafal Al-Quran, yaitu melancarkannya pada waktu sebelum subuh atau setelah subuh, karena saat-saat tersebut otak masih fresh karena belum ada beban pikiran lain, mungkin karena baru bangun gitu. Kemudian untuk melancarkan Al-Quran, nah ini setiap waktu itu harus kita lancarkan. Kita jangan tunggu kapan ada waktu luang, akan tetapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Oke. Oh ya nih Bang, Saudara Fasya mungkin kan udah setelah melewati berbagai fase dan berbagai tantangan tentunya ya dalam menghafal Al-Quran. Gini nih, sekarang kami juga pengen nih dengar mungkin ada beberapa ayat atau bacaan yang bisa diberikan dan ditampilkan pada podcast kali ini. Baik. Bacaan Al-Quran. Ini kira-kira mau bawa surat apa dulu nih? Terserah ya. Ya boleh. Baik. Nggak usah panjang-panjang ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Masya Allah, bacaan Al-Qurannya nih sepertinya sangat membuat hati kita tenang tentunya ya.
Oke. Oke, baik nih. Sebelum kita tutup podcast pada kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Nah, bagi teman-teman dimanapun kalian dan apapun cita-cita kalian, tetap fokus pada target-target kalian. Mungkin ada yang ingin menjadi ahli dalam matematika atau sains, mungkin juga ada yang ingin menjadi ulama, terkadang ada yang ingin menguasai kitab-kitab tentang fikih ataupun Al-Quran. Pesan saya ya terus fokus, terus kejar target. Jangan kalian tergoda dengan gangguan-gangguan dunia, karena akhir-akhir ini ya godaan-godaan dunia semakin menjadi-jadi, semakin merajalela, semakin mengganggu aktivitas dan fokus para remaja sekarang khususnya. Jadi pesan saya, lawan gangguan-gangguan tersebut dengan aktivitas-aktivitas positif. Juga jangan lupa kita selalu taat dan patuh terhadap orang tua, guru, dan siapapun yang telah membimbing kita ke arah yang benar. Dan terakhir, kita meminta kepada Allah, berdoa untuk dimudahkan urusan-urusan kita, dan Allah mengabulkan apapun yang kita impikan dan kita cita-citakan. Sekian. Oke, terima kasih nih untuk waktunya yang udah diluangkan untuk hari ini kita bisa berbagi dan sharing bersama. Oke. Ini sebelumnya dari saya sendiri, kita telah alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan seorang narasumber yang mana beliau merupakan salah seorang yang mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk kalangan muda, di mana beliau telah menghafalkan Al-Quran 30 juz dan alhamdulillah juga sudah menjadi pemenang di acara MTQ Kabupaten yang ke-36. Tepatnya Kabupaten Aceh ya? Kabupaten Simelu. Oh, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Mohon maaf. Jadi MTQ yang diselenggarakan di Provinsi MTQ Provinsi Aceh yang diselenggarakan di Kabupaten Simelu tentunya ya. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya dan kepada penonton tentunya yang telah menyimak dan telah mendengarkan yang sharing kita hari ini ya. Oke. Baik, saya Khalisal Ghazi dan Muhammad Pasha. Kami izin mengundurkan diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.